Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Alia Septiani, NIM T20194034. Di sini saya dari kelompok 7 Bahasa dan Sastra SD atau MT akan menjelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik, pembentuk sastra, dan klasifikasi cerita anak. Nah, yang pertama kita harus mengetahui unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Nah, dalam unsur intrinsik nanti ada beberapa yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama yaitu tema. Tema adalah sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Nah, inti dari tema yaitu adalah pokok yang mendasari cerita. Nah, yang kedua yaitu penokohan. Penokohan ini berkaitan dengan bagaimana sifat-sifat tokoh tersebut yang digambarkan dalam sebuah cerita oleh pengarang. Nah, yang ketiga yaitu latar atau setting. Nah, latar ini dalam arti luas meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ruang, yang kedua adalah aspek waktu, yang ketiga yaitu adalah aspek suasana saat kejadian atau peristiwa itu terjadi. Nah, yang keempat yaitu alur cerita. Nah, alur cerita ini yaitu rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Nah, yang kelima yaitu adalah sudut pandang. Sudut pandang atau bisa disebut point of view, yaitu adalah cara atau kedudukan seorang pengarang di dalam sebuah cerita. Nah, yang keenam yaitu adalah gaya bahasa atau biasa disebut majas. Majas ini adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam-ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu serta keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang ketujuh yaitu adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi cerita anak. Nah, yang pertama yaitu buku bergambar. Nah, dalam buku bergambar ini dimaksudkan untuk dapat memberikan suatu pesan keseluruhan dari suatu objek atau masalah yang dimaksudkan dengan tampilan atau gambar tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah cerita rakyat. Cerita rakyat ini didefinisikan sebagai semua bentuk narasi yang tertulis atau lisan yang ada terus sepanjang tahun. Jadi bisa dipahami mengenai cerita rakyat ini. Yang ketiga yaitu fiksi sejarah. Fiksi sejarah adalah cerita realistik yang disandar pada masa yang lalu atau latar waktunya masa lalu. Nah, yang keempat yaitu fiksi realistik. Fiksi realistik adalah tulisan imajinatif yang merefleksi kehidupan secara akurat pada masa lampau atau sekarang. Yang kelima yaitu fiksi ilmu. Fiksi ilmu adalah suatu bentuk fantasi yang berlandaskan hipotesis tentang ramalan yang masuk akal karena berlandaskan metode ilmiah. Yang keenam yaitu cerita fantasi. Cerita fantasi ini adalah termasuk cerita hayalan atau lamunan. Nah, yang ketujuh yaitu biografi. Biografi adalah kisah tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.